ngurusi kamu, capek ngurusi keperluanmu, capek ngurusi makananmu, capek menyiapkan peralatan sekolahmu, capek menyiapkan pakaianmu. Tapi rasa capek tadi ditahan, sambil wajahnya yang sayu-sayu sedih karena menatap wajah kalian. Ayo dibayangkan, mamamu menahan rasa sakit persis ada di depanmu. Kadang jarang mereka tidak meneteskan air mata saking sakitnya. Lengannya pegal-pegal, kakinya juga pegal-pegal. Itu yang pertama. Kemudian coba bayangkan lagi ketika mamamu, ibumu, bundamu, kamu sakit tengah malam, yang bangun duluan bundamu. Apa yang dia ucapkan, nak? Kamu kenapa, Le? Kamu kenapa, Nduk? Kemudian bundamu yang menggendong kamu duluan. Gak peduli dia belum nyenyak tidurnya. Coba kamu bayangkan, gak peduli dia belum banyak tidurnya, atau mungkin bahkan dia kurang tidur. Kadang sampai jalannya itu terseok-seok karena lemah, letih, lesu menggendongmu karena kamu sakit. Coba kamu bayangkan lagi ketika orang tuamu tersakiti hatinya gara-gara satu ucapanmu yang kamu ucapkan, yang itu termasuk bantahan kepada dia. Ketika kamu disuruh, nak, ayo dandang persiapan sekolah, nanti kamu terlambat. Padahal yang butuh kamu, padahal yang mau sekolah kamu, tapi kenapa yang ribut ke orang tuamu? Dengarkan, nak, satu ucapan keluar dari mulutmu, kalau itu ucapan yang bisa menyakiti bundamu khususnya, ingat, malaikat gak akan mendoakan untukmu. Jangan harap kamu akan menjadi anak yang berhasil. Jangan harap kamu akan menjadi anak yang sukses. Jangan harap kamu akan menjadi anak yang soleh maupun soleha. Neraka tempatnya bagi anak-anak yang berani membantah orang tuanya, khususnya ibumu. Ibumu tanpa pamrih ketika melahirkanmu, taruhannya nyawa, derai air mata terus menetes di bibinya, darah pun mengalir dari sekujur tubuhnya. Bayangkan, siapa yang diberatkan? Kamu. Tapi kamu masih bisa tertawa, tersenyum melihat perjuangan orang tua seperti itu. Wah, keras hatimu. Terus terang, keras hatimu. Percuma kamu sekolah tinggi-tinggi, ternyata hatimu masih keras. Sekarang coba bayangkan ayahmu pulang pagi, datang petang, kadang petang masih berangkat lagi. Coba mereka keluar banting tulang, siang dibuat malam, kadang malam dibuat siang untuk mencari nafkah. Kadang labanya yang dia dapat gak banyak, cuma sedikit, cuma cukup dibuat untuk makan. Mereka terus berjuang demi kalian. Kadang-kadang kalian tanya, Pak, ya waktunya bayar sekolah. Kalian cuma tanya, tapi siapa yang bingung? Ayahmu. Ayahmu mencari kesana kemari, kadang ketika nggak ada yang dicari. Hutang itu taruhan malu, nak. Malu. Kayak nggak punya muka ayahmu pada waktu itu. Tapi demi kamu rela dan nggak menuntut kamu ganti rugi. Itu ayahmu seperti itu. Coba kamu bayangkan ketika ayahmu wajahnya memerah, menghitam karena kena terik panas. Ketika wajahnya layu, sayu, kelihatan lemah karena kecapean. Tapi apa yang kamu berikan? Ketika kamu disuruh, nak, tolong ayah berikan ini, kamu menolak. Iya, saya masih mau main. Itu namanya sudah durhaka. Perhatikan, itu
namanya sudah durhaka. Sehari semalam bayaran orang kerja itu berapa mahal, tapi orang tuamu mulai dari kamu bayi sampai kamu saat ini sudah belajar menjadi orang dewasa, sampai sekarang besar, gak pernah perhitungan. Tahu orang tua perhitungan? Gak pernah. Air mata yang kamu teteskan satu tetes itu nanti yang bisa menebus dosamu. Ketika kamu gak bisa meneteskan air mata, ingat, bersumpahlah bahwa kamu masih belum layak dianggap sebagai anak. Harus bisa teteskan air matamu, keluarkan air matamu, air mata sedih, air mata menyesal. Kemudian yang berikutnya, yang orang tuanya sudah wafat, bayangkan di alam kubur disiksa. Kamu yang gak punya ibu, mohon maaf, ketika perilakumu kurang baik, mereka disiksa di sana. Tega kamu, mereka melahirkan kamu dengan susah payah, tapi di alam kubur disiksa karena perilakumu. Kenapa? Ketika mereka sudah wafat, masih kamu bebani. Kok tega? Yang sudah besar-besar itu, ingat, perilakumu juga terus akan dialami, akan berdampak pada orang tuamu. Terkhusus ketika orang tuamu sudah wafat, kamu dosa, orang tuamu juga ikut imbas kena dosa. Sehingga ketika di sana mereka merana, mereka tersiksa, bukan lain, bukan karena kesalahan siapa-siapa, karena kesalahan kalian sendiri. Kesalahan yang gak kalian obati dan gak kalian berusaha kalian berubah. Ingat, walaupun orang tua sudah wafat, mereka tetap bisa berdoa, mereka tetap bisa melihat, mereka tetap bisa memaafkanmu dari sana. Hati-hati, doa orang tua yang sudah wafat, baik ayahmu maupun bundamu, lebih kuat dari ketika mereka masih hidup. Sekarang terus teteskan air matanya, ucapkan untean-untean maaf dalam hati lubuk hatimu yang paling dalam. Jangan diulangi, jangan diulangi, sekali-kali jangan diulangi. Minta maaf. Nanti setelah datang di rumah, peluk ibumu, peluk ayahmu, ya. Adik minta maaf, ma, adik minta maaf, adik salah, tolong dimaafkan. Insya Allah nggak mengulangi lagi. Siap? Siap apa enggak? Mudah-mudahan dengan tetesan air mata yang kalian keluarkan, walaupun hanya beberapa menit, dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan orang tua kalian memaafkan dan bisa memberi yang terbaik kepada kalian semua. Di hari yang penuh dengan kasih sayang Allah, di suasana yang masih fitri, tolong dimanfaatkan, berusaha untuk meminta maaf dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling tidak terlihat di hati nurani kalian. Persembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian. Insya Allah ilmu yang didapat, ilmu yang kalian peroleh, insya Allah pasti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat, kesalahan kalian ketika sering bolos di tahun berikutnya atau di ajaran baru, jangan diulangi. Jangan kau ulangi hatimu yang sudah bersih. Jangan kau ulangi permintaan maafmu kepada orang tuamu, itu namanya dusta. Rubah sikapmu, rubah perbuatanmu, rubah perilakumu, rubah ucapanmu. Persembahkan yang terbaik kepada orang tua kalian. Dan sekarang mohon maaf, kepalanya diangkat, matanya bisa dibuka. Alhamdulillah. Tersenyumlah bagi kalian yang sudah bisa menangis. Tersenyumlah bagi kalian yang sudah bisa meneteskan air mata. Dan tersenyumlah bagi kalian yang sudah bisa merasakan kesalahannya. Insya Allah itu air mata yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu untaian, ungkapan hati kalian yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.